Selamat datang di NY Matika. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan trigonometri. Selain kita membahas materi tentang turunan trigonometri, nantinya kita akan juga membahas bagaimana trik mudah memahami dan menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Nah, namun sebelum kita membahas bagaimana trik mudah untuk memahami dan menyelesaikan soal turunan trigonometri, ada baiknya kita mengingat kembali rumus turunan fungsi trigonometri. Terdapat 6 rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan sin x, maka turunannya cos x. Cos x turunannya min sin x, tan x turunannya secant kuadrat x, kotangen x turunannya negatif kosekan kuadrat x, secant x turunannya secant x tan x, dan kosekan x turunannya negatif kosekan x kotangen x. Nah, pada umumnya biasanya turunan fungsi trigonometri yang sering digunakan itu ada 3, yaitu sin x, cos x, dan tangen x, dimana telah diketahui bahwa turunan dari sin itu cos x, turunan dari cos x itu min sin x, turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x. Namun bagaimana kalau seandainya soal turunan ini seperti y sama dengan misalkan sin 4x. Nah, kalau yang di rumus dasarnya itu yang diketahui hanya sin x, turunannya cos x. Bagaimana kalau ada angka yang di bagian depannya yang menyertainya? Maka rumus dasar ini bisa kita jabarkan menjadi misalkan terdapat y sama dengan sin ax, maka turunannya itu adalah sin, turunannya cos, karena ada bagian a di sini, turunannya menjadi a cos ax. Kemudian y sama dengan cos x, cos ax. Lihat, kalau cos itu turunannya min sin x, maka turunannya menjadi cos ax, turunannya negatif a sin ax. Dan jika terdapat y sama dengan tangen ax, maka turunannya menjadi a secant kuadrat ax. Oke. Ini rumus dasar yang kita jabarkan jika atau apabila terdapat angka yang menyertai di depan variabel x-nya. Sehingga sin 4x turunannya itu adalah y, aksen sama dengan sin turunannya itu adalah cos, maka sin 4x turunannya adalah 4 cos 4x. Seperti itu. Misal terdapat fx sama dengan tangen 2x, maka turunannya itu adalah 2 secant kuadrat 2x. Misalkan lagi, jika terdapat y sama dengan sin cos, karena sin sudah ya, cos, misalkan kita ambil cos 4x ditambah 2. Oke. Bagaimana dengan turunannya? Nah, turunannya itu adalah cos, turunannya itu adalah min sin x. Maka di sini min, di depan variabel x itu hanya ada angka 4, maka turunannya itu 4-nya maju ke depan. Kan bagian di sini adalah ax. Oke. Nah, sekarang berarti turunan dari cos 4x tambah 2 itu sama dengan negatif, a-nya itu adalah 4, negatif 4 sin, yang ini tetap 4x ditambah 2. Seperti itu. Oke, jadi itu contoh-contoh dari turunan fungsi trigonometri. Oke, nah dalam turunan trigonometri juga berlaku aturan rantai, di mana jika fx sama dengan sin pangkat n ux, jadi di bagian sin ini ada bagian pangkat, maka dia akan sama dengan f aksen x sama dengan n sin n dikurang 1 ux dikali cos ux dikali u aksen x. Begitu juga dengan cos pangkat n ux. Jadi ini adalah rumus untuk nilai sin
ataupun cos yang diturunkan, tapi nilai sin dan cosnya ada bagian pangkatnya. Jadi sebenarnya kita menggunakan aturan rantai. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Misalkan terdapat fx sama dengan sin pangkat 5 3x kuadrat dikurang v. Oke, nah berdasarkan rumusnya berarti kita gunakan rumus pertama. Sin pangkat 5 artinya n-nya sama dengan 5. Ya, n-nya sama dengan 5, ux-nya itu adalah 3x kuadrat dikurang v. Sekarang ux-nya itu adalah 3x kuadrat dikurang v. Sekarang kita cari u aksen x. U aksen x itu adalah turunannya ya. Turunan dari u itu adalah 3 kali 2 6x dikurang v, turunannya adalah 0 karena kita menurunkan terhadap x. Jadi turunan ux-nya adalah 6x. Kemudian kita telah menemukan turunannya, maka f aksen x sesuai dengan rumusnya itu ikutin rumusnya. F aksen x n, di sini n-nya itu adalah 5, n artinya 5 sin n dikurang 1, 5 dikurang 1 4 x. U-nya apa? U-nya itu adalah 3x kuadrat dikurang v. Artinya di sini 3x kuadrat dikurang v. Kemudian cos ux dikali cos ux. U-nya x-nya itu adalah 3x kuadrat dikurang v lagi dikali u aksen x dikali dengan u aksen x itu adalah 6x. Oke, sekarang maka hasilnya itu adalah 5 kali 6 bisa ya 30x sin pangkat 4 3x kuadrat dikurang v cos 3x kuadrat dikurang v. Oke, jadi inilah jawabannya untuk contoh soal bagian pertama yang aturan rantai trigonometrinya. Oke, nah mungkin untuk mengingat rumus-rumus ini karena lumayan panjang bagian turunannya, ada trik jitu-nya. Oke, di sini kita ambil triknya. Triknya itu jika kalian menemukan atau mau mencari turunan trigonometri, jadi trik untuk turunan trigonometri. Jadi triknya itu adalah ingat saja pasutri. Pasutri. Oke, apa itu pasutri? Jadi pada turunan trigonometri ini turunkan satu persatu bagian pangkat. Pa itu pangkat, sudut, kemudian baru bagian trigonometrinya. Jadi ini trik khusus untuk mencari turunan trigonometri yang bentuknya tidak sederhana. Ya, contohnya yang bagian seperti ini. Kita ambil contohnya. Misalkan kita punya fx sama dengan sin pangkat soalnya yang sebelumnya sin pangkat 5 3x kuadrat dikurang v. Oke, sekarang kita gunakan triknya untuk menjawab soal ini. Turunannya itu adalah pangkat. Oke, kita lihat di sini pangkatnya adalah 5. Berarti kalau pangkat diturunkan, pangkat 5 diturunkan, pangkatnya menjadi 4. Ya, 5 dikali bagian di sini ada angkanya 1 ya. Berarti 5 kita turunkan jadinya 5 sin pangkatnya jadi 4 3x kuadrat dikurang v. Sudut, mana bagian sudutnya? Yang ini bagian sudutnya ya. Bagian sudutnya kita turunkan 3x kuadrat diturunkan jadi 3x kuadrat diturunkan jadi 6x. Min v diturunkan jadi 0. Barulah trigonometrinya kita turunkan lagi. Trigonometrinya di sini soalnya trigonometrinya itu adalah sin. Turunan sin adalah cos, maka jawabannya 6x, kemudian turunan dari trigonometrinya adalah cos 3x kuadrat dikurang v. Oke, jadi hasil akhirnya juga kita temukan hal yang sama, yaitu 5 kali 6 30x sin
pangkat 4 3x kuadrat dikurang V kali cos 3x kuadrat dikurang V. Oke, jadi di sini triknya kita hanya mengingat bagian pangkat sudut trigonometri satu persatu diturunkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu mengingat rumus yang terlalu panjang ini ya. Oke. Kita lanjutkan agar lebih memahami bagaimana penggunaan trik turunan trigonometri. Oke, soal berikutnya di sini ada fx sama dengan cos kuadrat 3x kurang 5. Fx sama dengan cos kuadrat 3x dikurang 5. Oke, di sini bagian pangkatnya itu adalah 2. 2 ini pangkat, sudutnya ini 3x kurang 5, dan bagian cos ini trigonometrinya. Ingat ya, pangkat sudut trigonometri. Pertama, kita turunkan bagian pangkatnya. Pangkatnya itu adalah 2, diturunkan jadi 2, yang ini tetap 2, cos pangkatnya jadi 1, 3x dikurang 5. Oke, pangkat telah selesai, sudutnya 3x kurang 5, jika diturunkan 3x diturunkan 3, 5 diturunkan 0, karena tidak ada variabel x nya. Kemudian baru trigonometrinya. Trigonometrinya di sini cos ya. Cos, turunan cos adalah negatif sin. Berarti di sini jawabannya negatif sin, yang ini menyertainya, sin 3x dikurang 5. Maka hasil akhirnya itu adalah negatif 2 kali 3, 6. 6 cos 3x kurang 5 kali sin 3x dikurang 5. Oke, jadi inilah jawabannya. Oke, kita coba dengan soal yang lainnya. Fungsi y sama dengan sin pangkat 3 2x kurang 4. Ingat, pangkatnya adalah 3, yang ini pangkat, sudutnya 2x kurang 4, dan trigonometrinya adalah sin ya. Oke, maka turunan pertamanya itu adalah y aksen sama dengan pangkat terlebih dahulu. Di sini 3, jadi 3 kali sin pangkatnya jadi 2 karena diturunkan 2x dikurang 4. Sudut, bagian sudutnya 2x kurang 4 diturunkan jadi 2. Trigonometrinya sin jadi cos 2x dikurang 4. Oke, maka hasil akhirnya 3 kali 2, 6, sin kuadrat 2x dikurang 4 cos 2x dikurang 4. Oke, mari kita coba beberapa soal lagi. Di sini ada bentuk V-nya ya. Kita coba soal bagian kirinya, karena ini ada 2 soal. Nah, oke, bagian kirinya fx sama dengan 3 ditambah 2 sin x ditambah v per 6. Oke, jangan takut karena di sini ada angka 3 ya. Karena pertanyaannya itu adalah turunan, maka kita turunkan seperti biasa. Turunan dari f aksen x ini adalah 3. 3 berapa turunannya? 0. Jadi di sini 0, langsung saja 0 ditambah. Oke, ini seperti biasa, berapa? Sin, karena di sini angkanya cuma 1, yang sebelumnya kalau sin AX, maka turunannya A cos AX. Nah, A-nya itu adalah 1. Yang ini diabaikan saja karena tidak ada di bagian variabel X-nya. Oke, maka turunan dari sin apa? Cos. Jadi di sini jawabannya 2 sin, turunannya cos. Cos X tambah V per 6. Oke, jadi ini jawabannya 2 cos X tambah V per 6. Oke, mau dilanjutkan boleh. Ini jadinya 2 cos X tambah V per 6. Oke, selanjutnya misalkan ada fx sama dengan 2 cos 3
X dikurang V per 3. Turunannya apa? Turunannya adalah, ingat, pasutri, pangkat sudut trigonometri. Adakah pangkat di bagian sini? Oh, tidak ada pangkatnya ya. Oke, sebelum diturunkan, ini boleh kita kalikan ke dalam terlebih dahulu biar nggak bingung ya. 2 cos, ini sama juga dengan 3X dikurang V. Oke. Nah, kemudian kalau kita turunkan hasilnya pangkat, karena pangkatnya 1, itu kalau diturunkan jadi pangkat 0 ya. Jadi tidak perlu menurunkan bagian pangkat. Kemudian sudutnya apa di sini? 3X kurang V. 3X kurang V diturunkan jadi 3. Berarti ini 2 tetap ya. 2 dikali turunan dari 3X kurang V itu adalah 3. 2 kali 3. Kemudian pangkat sudut trigonometrinya di sini adalah cos. Cos diturunkan jadi min sin. Berarti jawabannya di sini min sin 3X dikurang V. Oke, maka jawaban akhirnya itu adalah negatif 6 sin 3X dikurang V. Oke, jadi itulah beberapa contoh dan trik untuk menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Jadi harus diingat, triknya itu adalah turunkan satu persatu pangkat, sudut, dan trigonometrinya. Demikian pembahasan dan materi tentang turunan trigonometri. Sampai jumpa di pembahasan materi matematika lainnya.